Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita balik lagi bersama saya Noval di VPNRC. Di sini kita akan melakukan hands-on lagi pada sebuah lab, yaitu lab recommended remediation based on finding objective. In this lab, you will complete the following objective: identify and prioritize vulnerability found on the VWA server, research and recommend mitigation strategy. Require Kali VM customized for the ethical hacker course, internet access. Instruction: Step 1, scan the vulnerable host with Nikto and create a report. Kita lanjut ke kali nunggu. Kita masuk ke ini, lalu kita ketikkan tadi Nikto minha 1066 13 info pentest.htm. Kita save dulu. Keluarin scroll. Kita lanjut, enter. Lanjutnya kita diminta untuk start the GVM dashboard to scan the DVWS server. Sudo GVM start. Sudo GVM start. Save, lalu kita 11. Kita masuk, kita accept the rest and continue. Lalu di sini kita diminta untuk when the Firefox browser open, login the user admin and kali start new task using task wizard by click scan from the menu bar and select task wizard. From the magic wand icon on the top left of the scan window, enter the IP address. In the IP address or hostname file, click start scan. Save, kita masuk ke scan task, lalu kita selanjutnya masuk ke task wizard, lalu by click scan from the menu bar and then selecting the task wizard, magic wand icon the top left of the scan window, enter the IP address 10.613 start scan. Research the risk and risk associated with each value. When the GVM scan complete, go to scan menu and select report. You should see the report for your last scan list there. Click the date and time, enter the berarti kita pertama suruh menunggu hasil dari reportnya ini. Kita tunggu.
Oke, 78%. 90, kita cek lagi lanjut. Green bow. Kita tunggu dulu, masih 94%, sampai kita tunggu sampai 100%. Oke. Kita tunggu dulu. Oke, sudah done. Kita lanjut. When the GVM scan complete, go to scan menu and select report. Scan report. Oke. Click the date and time entry for the task to view the report. Click the result.
scan result. Nah, di sini ada beberapa. Click X vulnerability that was found to display. Kita diminta ke click the vulnerability that was found in display the detailed information about the risk associated with the vulnerability. Open the desktop pentest attempt, scan report file that was created in step 1. Use internet resource to further research the vulnerability that were discovered using it to and fill the table with the information that you found based on your research. Assign a priority of mitigation. Priority 1, vulnerability should be fixed immediately. Priority 2, vulnerability should be fixed about are less likely, more difficult to exploit. Lalu priority 3, vulnerability are low risk and unlikely to be exploited. The anti-click checking X. Kita diminta untuk use internet resource. Kita cari menggunakan google.com. Oke, kita cek vulnerability priority impact. Berikan saya jawaban dari priority impact dan severity dari vulnerability ini. Low to medium. Kita cek dulu. Low risk berarti low minimum tidak memungkinkan penyerang untuk mengevaluasi sistem langsung atau kata ini dapat digunakan sebagai bagian dari serangan yang lebih kompleks. Kata ini kemungkinan penyerang untuk melakukan serangan click checking di mana mereka dapat menempatkan antar muka pengguna yang transparan. Berarti dampaknya 2 itu adalah fixed but are less likely or more difficult to exploit. Nah, severity-nya low, rendah. Kerentan ini secara langsung mengancam integritas atau ketersediaan sistem. Keberadaan kerentan ini tidak berarti penyerang dapat mengambil alih server, menghapus data, atau merusak fungsionalitas utama. Sebaliknya, kerentan ini lebih merupakan masalah keamanan tambahan yang memfasilitasi jenis serangan tertentu, yaitu click checking. Berarti low. Impact-nya low to medium. Low to medium. Nah, lalu selanjutnya untuk vulnerability ini dampak kerentannya adalah rendah hingga low, berarti impactnya tetap low to medium. Tidak secara langsung membahayakan sistem, tapi dapat memungkinkan serangan MIME tipe sniffing and cross-site scripting XSS. Nah, berarti
berarti dampaknya itu impactnya untuk medium, tingkat keparahannya severity adalah rendah. Ini karena ini sendiri memungkinkan penyerang untuk melakukan eksploitasi secara langsung, namun ini adalah salah satu faktor yang dapat mempermudah serangan XSS pada aplikasi web. Jadi adalah low. Lalu yang ketiga adalah prioritinya. Prioritas untuk memperbaiki kerentanan adalah hindar rendah, berarti 2. Directory indexing found. Selanjutnya dampak kerentanan ini rendah hingga sedang. Kerentanan ini tidak secara langsung memungkinkan penyerang untuk merusak sistem, tapi dapat mengungkapkan struktur direktori dan daftar file yang seharusnya tidak terlihat oleh publik. Directory indexing found berarti low to medium. Low to medium. Severity-nya, tingkat keparahan kerentanan adalah rendah. Kerentanan ini adalah masalah kebocoran informasi yang tidak memungkinkan penyerang untuk mengeksploitasi sistem secara langsung. Namun, informasi yang bocor dapat digunakan sebagai langkah awal dalam rantai serangan. Kita cari low, lalu answer-nya adalah prioritinya. Prioritas untuk memperbaiki kerentanan adalah sedang, meskipun dampaknya tidak fatal. Perbaikan ini sangat penting untuk mengurangi permukaan serangan dan mencegah pengungkapan informasi sensitif. Berarti ini 2 juga. Operating system end of life. Dampaknya dari pengguna OS dan sudah end of life adalah sangat tinggi, very high, berarti dampaknya itu very high. Kenapa sangat tinggi? Karena ini dapat menimbulkan masalah serius. Tidak ada lagi pembaruan keamanan. Produsen tidak lagi menyediakan patch untuk celah keamanan yang ditemukan. Ini membuat sistem menjadi target empuk bagi penyerang yang dapat mengeksploitasi kerentanan yang sudah diketahui secara publik. Resiko pelanggaran data. Lalu masalah kepatuhan. Banyak regulasi industri seperti GDPR atau HIPAA mengharuskan organisasi untuk menggunakan perangkat pelunak yang didukung dan diperbarui. Nah, itu dia. Lalu di sini ada tingkat keparahan. Tingkat keparahan kerentanan adalah critical. Ini bukan hanya kerentanan tunggal, melainkan kondisi yang membuat seluruh sistem data di dalamnya beresiko tinggi. Kurangnya dukungan dari vendor berarti setiap kerentanan baru yang ditemukan akan tetap dan ada selamanya, memberikan jendela tak terbatas bagi penyerang untuk mengeksploitasi sistem tersebut. Berarti ini critical. Nah, lalu selanjutnya yaitu missing HTTP only. Cookie atribut HTTP. Dampak rentannya adalah sedang hingga tinggi, medium to high. Ketika atribut HTTP only tidak di-setel pada sebuah cookie tersebut dapat diakses dan dicuri oleh script sisi klien melalui serangan cross-site scripting. Jika cookie ini berisi informasi sesi pengguna, sesi token, penyerang dapat menggunakan cookie yang dicuri untuk membajak session dan meniru pengguna. Berarti medium to high berarti dia, ini very high berarti 3. 1. 1, lalu missing HTTP only adalah 1 juga. Medium to high. Medium to high. Lalu prioritas untuk berbagi kerentanan adalah sedang, medium. Meskipun kerentanan ini bersifat pasif, perbaikannya sangat penting sebagai lapisan pertahanan tambahan. Untuk ini adalah medium. Lalu selanjutnya clear text transmission of sensitive information. Dampak kerentanan ini adalah sangat tinggi, very high.
Transmission information sensitive seperti credential login, nomor kartu kredit, atau data pribadi melalui HTTP yang tidak terenskripsi memungkinkan penyerang yang berada di jaringan yang sama untuk menguping atau mencuri. Serangan ini bisa dikenal dengan man in the middle. Jadi ini adalah very high. Very high. Lalu tingkat keparahan kerentanan adalah kritikal. Ini adalah salah satu kerentanan yang paling serius karena melibatkan kebocoran data sensitif secara langsung. Data yang dicuri dapat digunakan untuk pencurian identitas, penipuan finansial, dan atau penyalahgunaan akun. Kritikal. Lalu berarti prioritinya adalah 1. Lalu standarnya adalah TCP timestamp. Selanjutnya TCP timestamp. TCP timestamp adalah fitur opsional dalam protokol HTTP yang ditambahkan untuk mengukur waktu pulang pergi root. Dampaknya sangat rendah. Ini bukan kerentanan yang dapat dieksploitasi secara langsung untuk mendapatkan akses atau mencuri data. Berarti dampaknya rendah, oke. Dampaknya very low. Lalu tingkat keparahannya informasional atau rendah. Ini seringkali dianggap sebagai temuan informasional daripada kerentanan keamanan yang serius. Jadi ini low juga. Berarti ini nomor 3. ICMP timestamp replay. Lalu selanjutnya ICMP timestamp replay information. Dampaknya adalah very low. Jadi kerentanan ini tidak mungkin penyerang untuk merusak sistem atau mencuri data. Kerentanan ini hanya mengupakan waktu sistem server yang dapat digunakan untuk penyerang mengumpulkan informasi dalam serangan yang lebih besar. Jadi impactnya itu very low. Lalu selanjutnya tingkat keparahannya low dan prioritinya adalah low. Berarti sini nomor 3. Part 2 Research and recommend mitigation strategy. What is your suggest fix for the operating system and offline vulnerability? What is your suggest operating system and offline vulnerability? Selanjutnya berikan saya jawaban singkat untuk pertanyaan ini. What is your suggest fix for the operating system of nLab? Jadi saran perbaikannya untuk kerentanan operating system nLab adalah migrasi ke sistem operasi yang didukung vendor, misalnya Windows 11 versi terbaru. Selanjutnya
What is your suggest fix for directory indexing found? Lalu yang ini, lalu nonaktifkan directory listing. Konfigurasi server web seperti Apache, Nginx, atau AAS untuk menonaktifkan fitur directory listing atau directory indexing. Copy. Lalu selanjutnya peralihan ke HTTPS. Solusi paling utama untuk mendesak adalah mengenkripsi semua lalu lintas dengan beralih dari HTTP ke HTTPS. Nah, ini betul. Menggunakan sertifikat SSL atau TSL di server Anda. Lalu selanjutnya yaitu HTTP only. Cookie atribut adalah atribut HTTP only pada semua cookie yang menyimpan informasi sesi atau data sensitif lainnya. Ini akan mencegah skripsi. Tambahkan atribut HTTP only cookie untuk cookie tersebut. Oke. What is anti click checking X-frame option header is not present. Lalu tambahkan header X-frame. Nah, jadi solusinya adalah tambahkan header X-frame option konfigurasi server web untuk menambahkan header X-frame pada semua respon HTTP. Nah, ini adalah rekomendasi yang kita temukan di internet. Jadi mungkin cukup sekian hasil dari hands on dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.